Oke, di segmen sebelumnya saya udah bicara dengan Kak Seto secara langsung, gimana caranya sebenarnya supaya anak-anak ini nggak stres ya, dari gurunya yang berkreativitas tinggi sampai pola dan materi pengajarannya yang harus dirubah. Ngomong-ngomong tentang stres, pasti ada siswa-siswi yang stres juga. Gimana dengan mahasiswa-mahasiswinya? Apakah juga mengalami hal yang sama, pendapat yang sama atau stres? Karena saya tadi nanti saya kasih lihat ada sebuah cuplikan gitu ya di sebuah koran online tentang seorang wanita pelajar artis jutek gara-gara belajar di rumah aja. Mel tuh Iya lihat lihat kan? Gawat lihat banget lihat ya tuh, lihat tuh. ampun. Apa kabar Amel? Coba. Itu ceritanya lagi stres banget Om. Enggak. Ini gini ya, jalani kuliah online di tengah pandemi COVID-19. Amer Carla pusing banget tugasnya dibajak. Ini kalau kita rubah judulnya, Amer Carla dilarang menikah oleh ibunya. Ya Allah. Bisa masuk, bener. Masuk. Bener. Atau Apa coba? 10 alasan Amel Carla mukanya kayak gitu. Ya. Simak beritanya Simak saat lagi beritanya. gitu. So how are you? Alhamdulillah baik-baik aja. Kuliah benar. Udah hampir selesai malah kan udah hampir bulan Juni. Apanya udah selesai? Semesternya dong Om. Semester berapa? Udah semester 2. Masih panjang dari hidup Anda semester Pak. 2. Bener, tapi maksudnya udah at the end of second semester. Oh, kan, at the end of sekarang. second semester. Tapi nggak apa-apa dong dengan adanya sekolah atau online atau kuliah di rumah saja, maka Anda pasti lulus kan? Nah itu dia pertanyaannya tuh kayak gitu. Kita nggak tahu sebenarnya kan gini loh, banyak faktor yang menyebabkan kita menjadi agak sedikit berkurang semangatnya untuk melakukan sebuah tugas. Kenapa? Mager Om, kita baru melek terus online class kan, Iya. yang mana biasanya kayak ya teleponan sama dosennya gitu. Terus ya udah di kasur aja kan, apalagi puasa sekarang kita nggak keluar makan siang, jadi full day at the bedroom. You know what? Gue tuh banyak banget dapet tawaran untuk seminar. Wow. Iya, karena kan memang kerjaan gue itu sekarang mostly adalah pembicara, doing about health, terus business, psychology, and gitulah tentang bicara-bicaraan gitu. And then after pandemi, tawaran seminar tuh banyak banget juga gitu ya. Live IG gitu ya. Ya, and then yang seminar perusahaan ini lewat Zoom dan sebagainya, itu ada 2 kendalanya di hidup gua. Yang pertama adalah gua nggak tahu ngecasnya berapa. Karena Because you didn't attend. iya, because I didn't attend there, gua nggak kesana. Udah gitu kan kita mikir ya, ini kemahalan atau kemurahan, ini Bener. nggak pernah tahu. Udah gitu yang kedua, begitu dilakukan seminar gitu, gua kayak ngomong sama gadget, tidak ada interaksi murni antar manusianya. Gua nggak bisa lihat pribadinya, dan sometimes kalau ketika lu mau ngelemparin jokes dan sebagainya nggak bisa. Bisa delay gitu Om, 2 detik 3 detik kayak ha, terus kayak mereka baru lucu banget. Iya. Udah nggak lucu lagi, Udah nggak lucu, udah nggak nyambung. udah telat 5 detik Udah gitu telat kan. 5 Iya, detik, bener. itu yang sucks, so sucks Bener. kayak begitu. And I think kalau kayak gitu tuh bisa dirasain sama dosen-dosennya kita juga ya, Yeah. karena kayak apa ya, ya namanya juga mahasiswa nggak sih Om, pasti ada ya mager-magernya lah, males-malesnya. Apalagi bahkan di kelas aja kita suka buka laptop, main yang lain kan. Apalagi sekarang virtual at home doang gitu. Jadi kalau matiin kamera bisa aja kita tidur lagi. Cuman beratnya adalah, tahu nggak dia Om? Beratnya adalah di tugas-tugas gitu. Kenapa? Soalnya karena mungkin ini dirasain ya, bayangin saya baru semester 2. Bayangin kakak-kakak yang udah semester 4, semester akhir-akhir. Pasti tugas paper tuh banyak banget kan. Karena di saat-saat kayak gini tuh dosen lebih pengen kita ya udah analisa, mikir, logis aja gitu pakai. Jadi kita disuruh bikin esai tiap hari. You can Google it. Nggak boleh lah, kita harus jujur biar generasi kedepannya baik, ya nggak? Kenapa gue bilang gitu? Soalnya ada video lu di TikTok ya. Ada kan Oh my video God. TikTok, coba diputar ya video dia di TikTok. Nah, kalau orang udah stres kayak gini ya. Om pasti nggak ngerti ya. Jadi lagunya adalah Ku Bukan Yang Pertama gitu. Terus kayak nilaiku 50 kan, nilai temenku 30. Jadi saya bukan yang pertama paling jelek gitu. Oh. Jujur emang gak lucu. Kalau Om lihat tweet TikTok saya isinya kayak, kok gue gak ketawa ya? Kok gue gak ketawa ya? Karena emang gak lucu guys. Stres tahu Om di rumah doang. Lucu tuh ada tipe-tipenya Mel.
ada komedi menjadi lucu, Iya. saking nggak lucunya gitu. Tahu. Yang mana kayak cringe and things like that ya udahlah Ya emang udahlah saya ya. nggak lucu. At least saya mencoba ya Lu kan. stres ya di rumah terus ya? Banget. Oh my god, Om. Tahu gak sih bahkan kemarin jadi every Sunday, enggak sih Monday gitu kena apa kita di disinfektan gitu kan rumahnya. Jadi kita ke mobil. Terus selama 1 jam di mobil aku tuh seneng banget. Kayak kita ada di keluar mobil. rumah. Why not kalau lu keluar di mobil dan muter-muter komplek naik mobil, itu kan Iya. lu masih bisa ke supermarket. Bener, exactly. Tapi kan kayak I have classes, online classes, which need wifi yang ada di rumah gitu loh, ya gitulah. But I find another thing that I really like right now, yaitu mencuci piring. I don't know, kayak apa sih namanya therapeutic aja Om. Therapeutic. Iya kayak see the water running, and then I don't know, I feel really relax aja. Oh, tiap itu dia nyuci kenapa piring. ikan nggak pernah stres ya? Karena di air. Karena di air terus ya. Oh, ya itu dia tuh. Kayak gitu. Orang Tips untuk beda-beda. Anda bahwa kalau Anda stres, cobalah mencuci piring Bener. Atau ngelukis. atau melukis. Emang lu bisa lukis? I do. Oh iya? I do, ya. Oh ya? Ya, Serius? Serius kayak selama PSBB ini I did kayak 4 paintings Mana? gitu sih. Ada di handphone dong. Ada sih. Kasih gue liat Cuman gua. kayak enggak Ini menarik loh. Saya nggak pernah biasa-biasa tahu kalau dia aja. ngelukis loh. Cuman kayak lagi-lagi. Iya. Maksudnya ya nggak sebagus itu. Om. Ya nggak apa-apa, saya pengen lihat aja. Nanti kita kasih lihat di kamera hasil lukisannya Amel Carla seperti apa. Aduh, sekarang lagi kayak gini tapi kalau ke kiri pengen di Ini foto, boleh gua slide ke boleh kiri? boleh Oke. ke kiri ke kanan satu-satu gitu. Oh wow, tuh lihat. Tada. Itu kayak saya jendela lagi di rumah pengen keluar. Karena dia pengen keluar, nggak bisa keluar, dia melukis gambar jendela. Bener. Actually Nah. it's very fun sih. What? Apa ini? Itu burung hantu. Yang mana kalau kata kakakku itu jenglot ya Mel. That's amazing. Thank you. Gini lah, sebenarnya dengan adanya belajar di rumah itu, mungkin ada yang tidak enaknya, tapi enaknya adalah mungkin waktu kita lebih banyak, ya Benar. kan? Kan gini ya, kita tidak bisa protes karena tidak ada yang bisa diprotes gitu kan? Exactly. Jadi biarkan mereka yang pusing, kita melakukan apa yang maksimal kita bisa lakukan aja gitu ya. Kalau memang ada yang kurang, well there is a positive in everything, there is always a positive. Dengan adanya di rumah aja, Anda bisa belajar banyak hal yang selama ini Anda nggak pernah belajar. Menurut Amil sendiri ya Om, kayak kita selama bisa keep a positive mindset, insya Allah everything is fine. Yes, Amel, thank you. Thank you, Sehat Om. terus ya, Amin, sehat amin. terus karena itu penting sekarang. Sehat terus, keep on olahraga juga, makan yang Sehat-sehat. sehat, tidur yang banyak. Oke, Thank you. nah email ini di Indonesia. Gimana dengan tentang pelajar kita yang ada di luar negeri? Karena ada beberapa pelajar kita, mahasiswa atau mahasiswi kita juga yang terlockdown di luar negeri. Ini saya punya artikelnya. Jadi Shalom ini, nah Shalom terjebak lockdown di London. Ya yang kita tahu bahwa pandemi ini tuh bukan hanya di Indonesia ya. That's why it's a international disaster basically. Karena ada di semua tempat, di semua negara. Dan banyak juga orang-orang Indonesia yang saat ini nggak bisa pulang karena terlockdown rupanya di negara-negara tertentu. Ini dia kenapa kita sekarang mau video call dengan Shalom. Langsung aja, ini adalah Shalom. Hai Shalom, how are you? Hi, I'm good. Apa kabar? Sekarang gimana di London? Kamu itu kuliah di mana? Coventry University, right? Coventry University, betul. Oke, terus nggak bisa pulang atau belum mau pulang atau memang di lockdown di sana? Tadinya emang mau pulang bulan ini, tapi kan karena airport di Indo ditutup ya katanya sampai akhir bulan ini, jadinya pulangnya Juni. Jadinya Pulangnya. tanggal 1. Tapi Iya. kayaknya gue dapat informasi bahwa sekarang penerbangan udah dibuka lagi kayaknya. Iya, Sekarang penerbangan udah dibuka lagi. Tapi kalau dari Londonnya sendiri pulang, sebenarnya kalau dari Londonnya mau kemana-mana boleh nggak, bisa nggak kalau mau pergi ke luar negeri? Sebenarnya dari government-nya tuh kita diperbolehkan keluar rumah maksimal sejam kalau mau olahraga. Terus kalau misalnya ke bank, ke supermarket tuh masih boleh, tapi maksimal tuh berdua. Kalau jalan tuh nggak boleh rame-rame, maksimal berdua. Dan tetap dijaga jarak di setiap tempat kita pergi, pasti dikasih maksimal orang di dalam satu ruangan tuh berapa gitu. Jadi benar-benar dikontrol. Gimana dengan mall? Nggak, tutup. Mall tutup. Tutup, iya. Mall Semuanya tutup. tutup. Jadi itu jalanan kosong aja begitu sekarang?
Iya, kosong. Masih olahraga nggak Ya, kamu tapi berarti? mungkin karena puasa jadinya belum ya. Tapi waktu sebelum puasa aku olahraga sih di rumah, home workout, YouTube, Gym tutup? public places semuanya tutup. Sama lah ya, seperti kota mati aja tiba-tiba ya. Tapi it's Iya, funny betul. karena ternyata terjadinya di semua negara loh. Ini tuh kayak, you know what, kalau di film ya, ini kayak film zombie. Ya, we're holding on. We're all holding on. Ya, Ya. that's true. Tapi something interest me, gimana dengan kegiatan belajar? Karena lu masih kuliah di sana. Is it still going on? Apakah masih ada like online learning atau udah sementara nggak ada aja sama sekali? Everything has gone online. Jadi semuanya online, tapi untuk kampus aku mereka kasih kebijakan karena ini ada pandemi, jadinya semua tugas tuh diperpanjang 2 minggu. Jadi mereka kasih kebijakan juga online class dan semua online classnya itu direkord, jadinya kita bisa nonton ulang online classnya itu gitu sih. Kalau di sana itu berarti bayaran udah dong, bayaran untuk kuliah udah selesai? Udah Udah, selesai. udah selesai. Ya. Jadinya gimana? kan, kan justru yang rugi itu kan adalah kan kalau kita bayar sekolah itu kan kita bayar sekolah bukan hanya untuk pendidikannya ya, tapi ada fasilitasnya dan sebagainya, right? And now semuanya hilang, everything is gone dan dilakukannya cuma selewat online doang, that's all, Ya, itu kan? that's all. And karena di sini kan everything is really strict ya. Jadinya kalau misalnya bayar rent kontraknya setahun ya they don't care if it's a pandemic. I think like you just need to pay because there's a contract. Tapi for some ada kebijakan ya emang karena this is a pandemic and kayak orang mau bantu satu sama lain, jadinya mungkin ada kebijakan kayak oh ya boleh putus kontrak karena ada pandemi Ya, ini. harusnya iya loh, harusnya iya karena di Iya, mall-mall tuh juga, you know, I have some business, gue punya beberapa bisnis yang akhirnya sempat bertengkar juga dengan mallnya karena ya gitu kan rentnya tetap harus bayar ya. Jadi ini kadang-kadang iya, orang yang bisnis sih rentalnya tuh tetap harus bayar, tapi kan sebenarnya ini apa hitungannya adalah force major kan sebenarnya kan. I don't know, yes, is that's this true. force major atau bukan ya? Ini ya pandemic gitu kan Iya, yang kita bayar kita nggak ada masukan, mallnya juga nggak ada masukan, nggak dibayar juga sulit, kita buka juga tidak ada orang datang dan kayaknya, iya kayaknya ini bakal berlangsung lama karena yang gue iya, percaya nih ya, Shalom, kayaknya setelah pandeminya berakhir juga kebiasaan manusianya tuh sudah mulai berubah loh. Kalau this takes long, imagine that behavior, iya, attitude, everything change, semuanya akan berubah, nggak akan balik lagi ke seperti kita normal kemarin. Mungkin sekarang akan orang udah malas keluar restoran. Begitu pandeminya selesai juga kadang-kadang mungkin orang malas keluar restoran juga. iya, It betul can ya. happen kan? Ya, and the thing is with this pandemic is like beneran semua orang kan, jadinya beneran semua orang kayak efek tahu. Ya, it's so Ya, sad. Tapi kalau misalnya di Indonesia kan kita terkenal orang Indonesia itu gotong royong gitu ya. ya. What happened in London? I don't know, maybe people here they're just like independent. I think like lebih ke apa ya keselamatan diri mungkin di sini ya. Beda sama culture Indo pastinya. Betul. Nah, apakah Uh-uh. ada donasi-donasi gitu yang dikumpulkan oleh berapa orang untuk ngebantu? Masih ada dong seperti itu, or not? Masih ada, apalagi kan di sini kan ada PPI ya, Perhimpunan Pelajar Indonesia. Kita semua menggalang dana sih untuk dikirimin ke Indonesia, apalagi untuk ngebantu gitu. Oh, tunggu. Jadi kalian menggalang dana untuk dikirimkan ke Indonesia? Iya, iya betul. Okay, well, that's interesting. Okay, Shalom, I want to go back to you. Gimana, how are you selama pandemi ini? Are you healthy? Lu sehat-sehat aja? Bosan, capek, pusing, atau too many me time? No, I'm good. Aku lagi suka nyari-nyari kegiatan baru sih. Kan dulu aku piano, tapi sempat stop. Terus teman aku ada yang punya organ. Jadi aku bisa pinjam, terus latihan-latihan. Apalagi aku kan juga suka masak, jadi aku suka nyari resep-resep. Jadi aku Ah, masak setiap hari, beneran setiap hari. Mumpung lagi puasa juga kan, jadinya sebelum buka masak, udah masak, abisin waktu. iya sih. You know, sebenarnya justru Iya, masa-masa seperti ini tuh adalah masa-masa kita tuh bisa belajar hal-hal baru ya nggak sih? ya. So, anyway, lu homesick gak atau you enjoying it now in London? Oh, I'm really homesick. Apalagi ngelihat adik-adik kan, karena they're growing so fast. Hmm. That,
Ya. Tapi anyway, pertanyaan terakhir, apakah kalau membuat makanan di sana dengan belanja sendiri is more expensive, lebih mahal dibandingkan beli? No, No? cheaper ya, to cook your own, ya, Tapi it's kan, cheaper. tapi gimana dengan bumbu-bumbu dan rempah-rempahnya? Everything ada, Chinese market, everything ada, cengkeh, jahe, semuanya ada, galangal, everything ada, kalau Oh, dicari. ya, Yes. benar, benar, benar. Karena kalau Anda di luar negeri itu sebenarnya gini, kalau nyari rempah-rempah Indonesia atau bahan-bahan makanan Indonesia susah, itu kalian bisa ke Chinatown. Jadi Yeah, di that's true. karena Chinatown itu Asia, jadi hampir-hampir mirip dengan Indonesia banget. Yeah. Cabe semuanya ada dan sebagainya. Apalagi kan di sini banyak banget orang India kan. Jadi kan beberapa rempah-rempah yang orang makanan India pakai kan kita juga pakai. So jadinya banyak Ya. options ya. Yeah, that's true. Oke, Shalom, you know what? It's nice talking to you. Mudah-mudahan nanti pandeminya selesai kita bisa ketemu. Udah gue pengen ketemu ngobrolnya langsung gitu ya. Kalau dari sini ngobrolnya agak aneh. So, I'll say goodbye to you first. Dan mudah-mudahan selesai ntar kita ketemu, kita ngobrol bareng kalau gitu ya. Thank you Eh, ya. you know what? Thank you for having me. Yes, you take care over there, okay? You take care over there. Yeah, Get healthy. Thank you. Thank Goodbye. you ya. Bye. Bye, Shalom. Bye. Itu dia tadi Shalom. Memang di London, apalagi di luar negeri itu biar gimana pun juga kita pasti kangen sama negara kita, rumah kita sendiri. Biar bagaimanapun Indonesia adalah rumah kita sendiri. Dan ternyata kalau Anda tadi mendengarkan kata-kata itu tadi, ternyata di semua negara mengalami hal yang sama. Mereka juga harus PSBB walaupun namanya bukan PSBB, jalannya jauh-jauhan. Keluar hanya boleh sejam dari rumah, malah lebih gila lagi, keluar hanya boleh sejam dari rumah. Anda masih nongkrong kan, Anda kan di luar kan, saya tahu. Itu lebih heboh lagi. Tapi itu yang terjadi saat ini di dunia. Tidak memandang siapa, tidak memandang bulu, tidak memandang ini lagi bulan Ramadan. Aturan-aturan tersebut tetap ada dan harus dijalankan. Nah, bicara tentang belajar, yang sulit menurut saya adalah bagaimana mengajari anak-anak murid-murid yang ada di rumah melalui online. Karena tidak semudah yang kita bayangkan. Gimana nasib guru-gurunya? Apakah guru-gurunya mengajar dengan senang hati, bahagia, atau stres? Karena setelah ini saya akan bicara dengan salah satu guru yang punya ide kreatif untuk ngajarin anak di rumah. Jangan mana-mana, tetap di Jendela Ramadan Indonesia.